Berapa kita? 713. 13, Bu. Iya, 713. Sekarang kelompok siapa sekarang, Mbak? Sekarang kelompok 7, Ibu. Dari Kak Indah dan Nadia. Kita mulai saja ya sambil ini menunggu teman-temannya. Baik, Ibu. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai lagi untuk mendiskusikan materi statistika hari ini kelompok 7 ya. Ya, kelompok 7, Ibu. Baik, kalau begitu dipersilahkan untuk menyampaikan bahan pemantiknya. Izin Bu Iva dan teman-teman, apakah saya screen-nya sudah terlihat ya? Iya, Ya, sudah sudah. terlihat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nadia, udah hubung belum ya? Ya, Kak. Udah ya. Udah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Iva dan teman-teman. Pada hari ini, saya Indah Mutini dan teman saya Nadia Sofa akan mempresentasikan mengenai menguji homogenitas dua kelompok API. Untuk penjelasan awal akan disampaikan kepada Nadia. Kepada Nadia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Indah. Uji homogenitas merupakan uji perbedaan antara dua atau lebih populasi yang dimaksudkan untuk memperlihatkan
bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Uji homogenitas ini memiliki memiliki tujuan untuk membuktikan apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki variansi yang sama atau tidak. Berdasarkan tujuan tersebut, dapat diasumsikan bahwa homogenitas adalah kumpulan data yang diteliti memiliki karakteristik yang sama. Dari apa untuk menguji homogenitas ini terdapat tiga metode. Yang pertama ada uji Bartlett, uji Hartley, dan uji Leven. Statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari dua kelompok data. Uji ini bekerja dengan membandingkan logaritma determinan dari matriks covariance gabungan dengan logaritma determinan dari masing-masing matriks covarian kelompok. Hasil dari uji ini mengikuti distribusi C kuadrat. Tahapan dari uji homogenitas menggunakan uji Bartlett yang pertama adalah menghitung derajat kebebasan dari masing-masing kelompok. Yang kedua, menghitung varians atau S kuadrat dari masing-masing kelompok. Yang selanjutnya, menghitung besarnya log S kuadrat dari masing-masing kelompok dan menghitung besarnya DK kali log S kuadrat dari masing-masing kelompok. Selanjutnya akan dihitung nilai varians gabungan semua kelompok dengan rumus sebagai berikut, yaitu S kuadrat gabungan sama dengan sigma DK dikali S kuadrat dibagi sigma DK. S kuadrat gabungan itu adalah varians gabungan. Setelah mendapatkan nilai varians gabungan, kita akan menghitung nilai Bartlett dengan rumus sigma kali DK dikali logaritma S kuadrat gabungan. Selanjutnya akan dihitung nilai Q kuadrat dengan rumus ln 10 dalam kurung nilai Bartlett dikurang sigma DK dikali log S kuadrat. Untuk keterangannya ada di bawah ya. Ya, setelah nilai C kuadrat dihitung diperoleh, maka nilai C tersebut akan dibandingkan dengan C kuadrat tabel. Kriteria homogen tersebutkan jika C kuadrat dihitung kurang dari C kuadrat tabel. Untuk hipotesis pengujiannya, H0 sama dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat sampai dengan sigma n kuadrat. HA paling sedikit salah satu tanda tidak sama. Untuk kriteria pengujiannya, jika C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 tolak H0 atau tidak homogen. Namun jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka diterima untuk homogenitasnya. Di sini ada contoh soal di mana diketahui data hasil belajar 40 mahasiswa dalam mata kuliah statistika. Kemudian akan diuji dengan alfa sama dengan 0,05. Kita akan mencari apakah hasil belajar tersebut berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Pertama-tama, kita akan membagi set pada variabel yang akan diuji ke beberapa kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Lalu kita akan menghitung variansi kelompok data. Hasil perhitungan menggunakan rumus variansi akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Ada di bawah ini. Rumusnya itu, oke Kak, lanjut aja Kak. Rumusnya tadi ada di awal. Kemudian kita akan menyusun kelompok-kelompok tersebut sebagai berikut.
kelompok A sampai kelompok E, kemudian DK atau derajat kebebasan sama dengan N-1. Tadi kita sudah mencari nilai apa? Nilai varians nilai variansnya atau S kuadrat. Kemudian kita akan mengalihkan S kuadrat dikali dengan DK. Nanti akan misalnya yang kelompok A, DK-nya itu 7. S kuadratnya itu 457,268. Kemudian untuk mencari DK dikali S kuadrat, kita akan mengalihkan 457 dikali 7. Nanti setelah mendapatkan nilai DK S kuadrat, kita akan mencari logaritma S kuadrat, yaitu logaritma dari kelompok A itu 457,268. Logaritma 10, kemudian setelah mendapatkan logaritma S kuadrat, kita kalikan nilai logaritma S kuadrat ini dengan 7. Nanti hasilnya 18,621195. Dilanjutkan sampai dengan kelompok E. Kemudian kita akan mencari sigma dari masing-masing DK S kuadrat, DK kali S kuadrat, log S kuadrat, DK kali logaritma S kuadrat. Setelah menyusun perhitungan sebelumnya ke dalam tabel, selanjutnya kita akan menghitung varians gabungan dengan rumus berikut. Sigma DK dikali S kuadrat dibagi sigma DK. Jadi sigma S sigma DK dikali S. Tadi nilai DK dikali S itu 13.763,3. Kemudian sigma DK-nya ada 35. Nanti hasil dari S kuadrat gabungannya itu 393,236. Kak, lanjut Kak. Sebentar, Nat. Ini nggak bisa di snack, nggak bisa di next. Bentar. Ini ya. Udah ke next belum? Udah. Oke, kemudian setelah mendapatkan nilai variansi gabungan, kita akan mencari nilai Bartlett dengan cara berikut. B sama dengan sigma kali DK dalam kurung, kemudian dikalikan dengan dalam kurung logaritma S kuadrat gabungan atau varians gabungan. Tadi kita sudah mencari sigma DK-nya yaitu 35. Kemudian kita mencari nilai logaritma dari hasil S kuadrat gabungan tadi itu 393,236. Nilai logaritmanya itu sebentar. Logaritma 3 sebentar Kak. 2, 3. Nilai logaritmanya itu 2,59. Nanti dikali sama 35. Kemudian kita akan mencari nilai apa karena kita sudah mendapatkan nilai varians gabungan dan Bartlett, kita bisa menghitung nilai C kuadratnya dengan rumus C kuadrat sama dengan ln 10 dalam kurung nilai Bartlett dikurang sigma DK dikali log S kuadrat. Untuk ln 10 ini ketetapannya 2,3. Perhitungannya 2,3, lalu nilai B-nya tadi itu kita temukan 90,8.129, lalu kita kurang dengan hasil sigma DK dikali log S kuadrat, yaitu 90,562446. Nanti ketemu hasilnya 0,25041, lalu kita kalikan dengan 2,3. Nanti hasil C kuadratnya itu 0,57658.
Tadi kan di awal sudah diberitahu di soal nilai alfanya itu 0,05. Kemudian kita akan mencari nilai C kuadrat pada tabel. Caranya itu alfa, koma, K min 1. K itu jumlah datanya. Tadi kan ada 5. Terus ada 5 kelompok. Kemudian dikurang 1. Jadi C kuadratnya itu nanti di 0,5 kom, kom, Nadianya nge-freeze ya? Nah, Iya, Bu. Tapi dari Kartini. enggak Bu untuk Nadia ini. Baik. Oke, sambil nanti ketemunya sorry. 9. Nadianya off-cam coba. Oh, terlempar. Terus ini enggak ada. Izin saya lanjutkan ya Bu. Iya, Mbak. Oke, nanti tadi kan alfanya sudah ditetapkan kalau nilai alfanya 0,05 sehingga X kuadrat tabel itu rumusnya 0,05 terus K dikurang 1 karena tadi jumlahnya ada 5 kelompok jadi 5 kurang 1 sehingga X kuadrat tabelnya itu 0,05 dan di derajat ininya di 4. Jadi kita bisa lihat ini sudah ada tabelnya ya teman-teman ya untuk tabel ini. Jadi sudah ada ketentuannya. Kita bisa lihat di sini 0,05 dan 4 ketemu di 9,488 tadi. Nah, ini jika X hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka tolak H0-nya sampel berasal dari populasi tidak homogen. Dan jika X hitung lebih kecil dari X tabel, maka terima H0-nya sampel berasal dari populasi yang homogen. Jadi tadi kan X hitungnya kita sudah ketemu 0,57658 dan X kuadrat tabelnya kita sudah ketemu 9,488. Jadi kesimpulannya di sini sampel berasal dari populasi yang homogen. Itu untuk yang Bartlett, uji homogenitas dengan menggunakan Bartlett. Nah, kemudian kedua, ini ada uji Hartley. Jadi untuk uji Hartley ini dikenal juga dengan sebutan maksimum F min rasio test, di mana dia bekerja dengan cara membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil dari beberapa kelompok data yang diasumsikan berdistribusi normal. Untuk statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis H0 adalah F varians terbesar per varians terkecil. Ini untuk contoh soalnya. Jadi kita di sini ada 4 kelompok A, B, C, dan D. Nah, berdasarkan data tersebut dinyatakan apakah variansi dari keempat kelompok tersebut homogen. Untuk menjawabnya kita bisa melihat tahapan berikut. Yang pertama melalui data hasil uji coba di atas. Kita dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut. H0 itu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat sama dengan sigma 4 kuadrat. Untuk hipotesis alternatifnya salah satu sigma kuadrat tidak sama. Nah, kemudian selanjutnya akan ditetapkan tingkat signifikasinya. Jadi sama seperti tadi di uji Bartlett, jadi tingkat signifikasinya sudah ditentukan yaitu 0,05. Selanjutnya kita tetapkan daerah kritis yang merupakan daerah di mana hipotesis statistik H0 ditolak
dan hipotesis alternatif diterima, yakni F hitung lebih besar atau sama dengan F setengah alfa, kemudian varian terbesar sama varian terkecil. Nah, yang keempat, menetapkan statistik uji dengan menggunakan uji F seperti berikut. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, F variansi terbesar dibagi variansi terkecil. Nah, untuk mencari variansinya tersendiri, ini menggunakan rumus seperti ini. N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N min 1. Karena tadi ada 5 jumlah datanya, terus kemudian dikali sigma X kuadratnya ini 5445 dikurang 5313,8, kemudian dibagi 5 minus 1. Ini untuk yang kelompok A kita dapat varian, untuk yang varian kelompok A kita dapat S kuadratnya di 32,8. Nanti akan seterusnya kita hitung juga untuk kelompok B, kelompok C, dan kelompok D dengan menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Bisa dicermati dari tabel ini. Next. Nah, setelah variansi dari setiap kelompok diperoleh, selanjutnya dibandingkan variansi terbesar dan terkecil dengan menggunakan rumus uji F sebagaimana di bawah ini. Jadi dari 4 kelompok ini, kita cari mana yang paling besar. Yang paling besar kan ada di kelompok B, yaitu 34,3, dan yang paling kecil itu ada di kelompok D, 27,3. Jadi di sini F hitungnya adalah 34,3 dibagi 27,3. Kita dapat hasil F hitung sebanyak 1,256. Nah, jika F tabel dengan F hitung diperoleh, F tabel sama dengan F 0,05 yang tadi sudah ditetapkan 0,05-nya, kemudian N min 1, A. Nah, jadi ini kita tadi dapat F 0,05, N min 1-nya kan tadi 5, ada 5 data kan dikurang 1 jadi 4, K-nya 4. Jadi 6,39 seperti tadi cara mencarinya. 4 ini 4. Jadi ketemu di 6,39. Sedangkan F hitungnya tadi kita juga sudah ketemu 1,256. Sehingga diperoleh F hitungnya lebih besar dari F tabel atau 1,25. Lebih kecil, mohon maaf. 1,256 lebih kecil dari 6,39. Nah, ini untuk keterangannya. N-1 jumlah data dikurang 1. K ini jumlah kelompoknya. Jadi berdasarkan hasil hitungan diperoleh bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis nolnya itu artinya variansi keempat kelompok data homogen atau data berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Nah, selanjutnya ini kegunaan dan kelemahan uji homogenitas. Kalau tadi uji Levin itu ketahanannya terhadap pelanggaran asumsi normalitas data, namun kurang sensitifnya uji Levin dapat menurunkan kekuatan statistik pada ukuran sampel kecil. Nah, sedangkan keunggulannya itu dari uji Levin terletak pada kemampuannya untuk tetap memberikan hasil yang valid, meskipun data tidak sepenuhnya memenuhi asumsi normalitas. Namun, kurang sensitifnya uji Levin dapat menurunkan kekuatan statistik pada ukuran sampel kecil. Sedangkan untuk uji Bartlett ini memiliki kekuatan yang lebih tinggi saat data berdistribusi normal, tetapi menjadi sangat rentan terhadap ketidaknormalan, sehingga hasilnya bisa menyesatkan bila distribusi tidak memenuhi asumsi tersebut. Dan untuk uji Hartley, ini sedangkan Hartley lebih jarang digunakan dan lebih cocok untuk desain penelitian yang sangat spesifik, seperti dalam analisis dengan grup kecil dan jumlah pengamatan seragam. Baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita buka diskusi tanya jawab ya Bu Iva ya. Atau ada penguatan dari Ibu? Nggak, diskusi saja dulu. Nanti baru Oh, baik. penguatan yang terakhir. Siap Ibu. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun menambahkan
pengetahuannya tentang uji homogenitas, kami persilakan. Ini paham semua atau bagaimana? Silahkan. Bagaimana kalau tidak homogen? Ayo dibahas. Kan itu diuji kan homogen tidaknya. Nah sekarang kalau kebetulan sampelnya itu tidak homogen. A1 misalkan A tidak homogen dengan kelompok B. Atau A homogen dengan kelompok B tapi tidak homogen dengan kelompok C misalkan. Nah apa yang harus kita lakukan? Ya silakan. Iya, Ibu. Sampelnya ya. Ya silakan. Maaf ya, Bu. Sinyal saya hilang-hilangan. Tadi Oh, apa? pertanyaannya itu kalau tidak homogen ya, Ibu. Ya, Kalau yang saya baca itu kemarin, kalau misal tidak homogen, itu kita bisa pakai metode uji coba yang lain. Misalnya kita pakai uji Hartley. Terus ternyata dengan uji Hartley itu tidak homogen. Kita bisa coba ke uji Leven atau ke uji BERTNET. Tapi jika ke semua uji itu, metode uji itu tidak homogen juga, kita kok mau nggak mau harus diulang lagi, Bu, dari mulai proses sampling hingga apa ya, hingga pengumpulan data. Mungkin kalau ada kurang lebihnya boleh ditambahkan, Ibu. silakan. Diulang lagi bagaimana, Mbak? Mbak Nadia, Di, ya, ulang lagi seperti apa? diambil diambil lagi, Bu, datanya dari awal Oh, data. Ya, sampai dia homogen. oke. Silakan, yang lain. Ya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Kan persyaratannya kemarin normal, kemudian sekarang homogen, gitu ya. Nah, kalau misalkan data itu normal, tetapi ternyata tidak homogen, atau kedua-duanya tidak normal, tidak homogen. Itu ya. Nah, itu kemungkinan terjadi dari hasil pengujian persyaratan uji hipotesis.
Nah, tadi yang disampaikan oleh Mbak Nadia, apabila tidak homogen berarti seperti normalitas data, begitu ya. Nah, jadi kembali ke melihat data yang ada di dalam sampel penelitian tersebut. Kalau ternyata eh, tidak homogen, itu dengan cara mengganti data, artinya pengumpulan data tambahan atau mungkin menggunakan data cadangan, itu ya. Nah, atau tadi kita mencoba kalau satu uji tidak homogen menggunakan uji lain, apa memungkinkan demikian? Artinya kalau kita menggunakan Bartlett ternyata tidak normal, terus menggunakan Levens menjadi normal. Apa demikian? Atau memang dua-duanya Bartlett tidak normal, pasti Levennya juga tidak normal. Nah, itu yang dianalisis di situ. Silakan, mana diskusinya? Nah, Nanya dong, ya, Profesor. silakan. Mbak, silakan. Sebelumnya maaf ya Ibu dan teman-teman tidak bisa mematikan kamera. Saya mau nanya, jadi apa sih contoh kasus nyata tuh di bidang pendidikan tentang diperlukannya atau penting untuk dilakukan uji homogenitas ini? Oke, ya. Silakan, Mbak. Untuk uji homogenitas ini penting di bidang pendidikan, di penelitian pendidikan. Misal karena untuk uji homogenitas ini memastikan validitas hasil analisis statistik khususnya ketika membandingkan data antar kelompok. Misalnya tadi itu kan ada hasil belajar siswa itu kan nanti dibuat kelompok-kelompok. Nah, itu uji homogenitas ini digunakan untuk memastikan apakah ada perbedaan yang ditemukan dalam hasil analisis statistik yang memang berasal dari perbedaan antar kelompok dan bukan karena ketidakhomogenan dalam kelompok itu sendiri. Mungkin dari Kak Indah kalau mau ditambahkan. Ya, misalnya pada kasus penelitian apa ya efektivitas metode pengajaran seseorang, peneliti ingin mengevaluasi efektivitas dua metode pengajaran dengan metode dan metode B terhadap hasil belajar. Nah, kenapa homogenitas ini penting? Karena tanpa uji homogenitas ini nanti hasil analisis bisa mengarah pada kesimpulan yang salah. Misalnya, jika pada metode A terlihat lebih efektif dibandingkan metode B, tetapi variansi kelompoknya itu sangat berbeda. Kemudian perbedaannya tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan penyebaran data, bukan efektivitas metode pengajarannya itu sendiri. Jadi dengan melakukan uji homogenitas ini, nantinya peneliti bisa memastikan analisisnya lebih akurat dan lebih valid. Mungkin itu sih tambahannya. Kalau ada teman-teman yang sudah punya pengalaman pada penelitian-penelitian skripsi sebelumnya, boleh ditambah. Bagaimana Husna sudah menjawab? Terima kasih. Tadi kan berarti contoh itu seperti efektivitas metode pengajaran antara A dan B misalnya. Terus dalam kita merancang penelitian pendidikan itu, gimana sih cara kita tuh memastikan sejak awal bahwa kelompok yang kita bandingkan itu memiliki homogenitas varian itu? Masih ada? Ya.
Eh, Mbak, siapa tadi yang bertanya tuh? Husna, Husna, Ibu. Mbak Husna. Oke, eh, tadi salah satu contoh ya yang disampaikan oleh Mbak Indah eh, dengan efektivitas. Nah, artinya kalau kita bicara efektivitas kan itu harus dengan tanda makna efektivitas. Efektif itu seperti apa gitu ya. Nah, betul, betul. Nah, satu hal saja yang sederhana, itu yang dimaksud Mbak Indah itu kalau kita bicara efektivitas itu terlihat pada pengaruh di situ ya. Nah, kalau misalkan kita ingin membandingkan antara project based learning dengan problem based learning. Nah, ketika di kelas A itu project based learning, kemudian ketika di kelas B itu adalah problem based learning. Nah, kemudian secara teori kan kita sudah memiliki kebenaran, sudah bisa melihat secara teori, memahami apa perbedaan antara project based learning dengan problem based learning. Misalkan tadi eh, kita melihatnya terhadap hasil belajar IPA misalkan. Nah, secara teori kan kita sudah tahu mana yang lebih unggul. Kalau anak itu belajar IPA, apakah dengan project based learning ataukah dengan problem based learning, itu kan sudah tahu. Sehingga kita memiliki keunggulan yang mana atau kita mengunggulkan yang mana. Nah, kalau misalkan secara teori itu mengunggulkan yang project based learning, kemudian kelompok A tadi dengan project based learning, kelompok B dengan problem based learning. Kalau ternyata misalkan setelah diuji homogenitasnya itu tidak homogen, misalkan kelompok A itu misalkan variansinya itu rata-ratanya 5,5 misalkan. Kelompok B rata-ratanya 8,7. Nah, apa yang terjadi? Kemungkinan PBL menjadi unggul dibandingkan project based learning. Karena apa? Bukan PBL-nya, tetapi karena memang muridnya sudah unggul dibandingkan dengan yang kelas A. Nah, itu. Jadi tadi betul yang disampaikan oleh Mbak Indah. Jadi bukan karena efektivitas dari tindakannya, tapi karena memang variansi datanya yang berbeda. Ibaratnya lagi kalau secara visual kita mempunyai dua gelas. Yang satu gelas berisi air bening, yang satu air putih. Nah, kemudian pengaruh warna. Nah, pengaruh warna misalkan terhadap keindahan minuman tersebut. Nah, bagaimana kita mencampurkan warna itu ke air yang bening dengan mencampurkan warna itu ke air yang putih? Kan berbeda di situ. Ya, nah, campuran kan itu tentu bening, netral, sementara kalau putih itu sudah ada warna. Itu akan berdampak di situ. Nah, ibaratnya demikian. Jadi upayakan kalau kita membandingkan, yang dibandingkannya itu modalnya sama. Itu. Jadi memiliki modal yang sama, memiliki kompetensi yang sama, memiliki keragaman yang sama antara kelompok yang dibandingkan. Karena tadi, kalau ternyata di awalnya itu tidak sama, ya pantas, gitu kan? Itu. Pantas, karena yang ini lebih unggul. Kalau misalkan tadi terbalik, kelompok A rata-ratanya misalkan itu 8,5, kelompok B rata-ratanya 3 misalkan. Terus hasilnya PJBL lebih unggul.
Apa kita yakin bahwa itu PJBL-nya? Kan itu karena muridnya rata-ratanya sudah 8,5. Sementara yang di sini anak-anak rata-ratanya misalkan 3. Mau dia berbicara tentang belajar menyelesaikan masalah seperti apa? Kalau kemampuannya masih kurang. Nah itu. Jadi pantaslah itu berpengaruh. Nah pantas itu bukan karena teori dari PJBL-nya realnya di lapangan menjadi sesuai, tapi karena di lapangan itu lebih didukung oleh kemampuan awal yang sudah bagus. Istilahnya jangan membandingkan dengan dua kelompok yang berbeda, begitu. Yang satu unggul, yang satu tidak unggul. Ya jelaslah itu tidak adil. Nah, itu maksudnya. Di situ ya, Mbak ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Indah tadi sudah bagus. Tapi kalau kita bicara efektivitas itu ada tersendiri nanti. Itu ya, ada tersendiri. Kuncinya itu adalah bagaimana kita membandingkan sehingga melihat efektif tidaknya. Kalau yang dibandingkan tidak balance, itu kan berarti mau bagaimana kita bertanggung jawab bahwa itu efektif. Kalau memang dari awalnya sudah berbeda di situ. Itu maksudnya. Ya. Baik, masih ada? Aku mouse. Sudah cukup yang homogenitas. Kita sudah belajar latihannya belum? Karena nanti UTS harus menggunakan aplikasi. Ibu. Iya, coba ada yang sudah itu nggak? Itu SPSS-nya. Apa nanti UTS-nya mau manual dihitung seperti tadi? SPSS lah. Ya, kita diskusi. Silahkan. Bagaimana normalitas dengan SPSS? Bagaimana homogenitas dengan SPSS? Minggu depan UTS kan ya, Mbak? Sekarang pertemuan berapa, Mbak? Sekarang pertemuan ke-7, Bu. Oh iya, minggu depan UTS. UTS mau tidak mau menggunakan seperti tadi dihitung satu-satu? Mau begitu? Yo, monggo diskusi kalau begitu dengan aplikasinya. Siapa yang itu sudah itu SPSS-nya? Yang sekarang kelompoknya 2 apa 1, Mbak? 2, Ibu. Dengan satu lagi? Dengan satu lagi dari kelompok apa nih? Dari kelompok 8, Bu, menguji kesamaan rata-rata dua Oh populasi. iya, masuk bahan-bahan MIT. Masuk Oh, bahan MIT. Saya kemarin lupa kenapa tidak sampai ke aplikasinya ya. Lupa, ini baru sekarang ditungguin loh kok nggak ada aplikasinya. Oke, teorinya dulu saja. Coba lanjut ke kelompok berikut. Kalau tidak ada secara teori untuk kelompok homogenitas, lanjut ke uji komparasi ya. Oke, silakan. Baik, Bu Iva dan teman-teman, sekian materi dari kami. Terima kasih banyak Bu Iva untuk penguatannya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengemukakan pertanyaannya. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Indah, Mbak. Tapi berdua Teh Nadia ya, berdua Mbak Nadia ya. Oke, silakan lanjut ke teori berikutnya. Semua kan bisa pakai SPSS dari Mohon izin Ibu Iva, kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan. Baik, mohon izin teman-teman sekalian, kami dari kelompok 8 ingin menyajikan atau menyampaikan tentang UJT, independen, menguji kesamaan rata-rata dua populasi independen dengan UJT.
Lanjut. Lalu pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan yang dibahas selanjutnya. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman di jenjang pendidikan sebelumnya atau S1 sudah cukup mengenal dengan uji T ini karena eh, banyak dipakai misalkan di dunia pendidikan atau kesehatan, penelitian pendidikan dan kesehatan. Apa saja yang kita bahas kali ini secara umum. Kami akan bahas tentang uji T-nya, macam-macam uji T, lalu masuk ke uji T independen, syarat dari uji T independen, langkah-langkah, dan contoh kasus atau contoh soalnya. Pertama, kita mengenal dulu uji T. Uji T ini termasuk dalam statistika inferensial dan memiliki parametrik atau ukuran-ukuran tertentu untuk mengambil kesimpulan. Statistika inferensial ini berarti mengambil suatu kesimpulan melalui observasi terhadap sampel dari yang diambil dari keseluruhan populasi, sedangkan parametrik berarti memiliki nilai batas ukuran yang baku dan diterima secara universal sehingga keputusan hipotesis dapat ditetapkan. Statistika parametrik ini merupakan pengujian data dalam statistik yang berguna untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Uji statistik parametrik hanya dapat digunakan jika asumsi penelitian yang akan diuji sudah terpenuhi, antara lain data yang digunakan berdistribusi normal atau homogen. Dalam uji t-test ini, nilai batas yang dimaksud berdasarkan pada tabel distribusi atau tabel T. Lalu apa itu uji T? Menurut Ana Sugiono tahun 2010, uji T adalah suatu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Lalu kapan menggunakan uji T? Yang pertama dengan kondisi terdapat dua kelompok data yang ingin dibandingkan. Lalu ada datanya berskala ordinal dan kontinu. Lalu ada datanya harus berdistribusi normal, memiliki varians yang sama. Sampel diambil secara acak dari kedua kelompok. Lalu selanjutnya ada macam-macam uji T. Uji T ini terbagi dua untuk satu populasi yang nantinya akan memakai one sample t-test. Ada uji T dengan dua populasi yang dibagi dua. Populasi yang berhubungan dengan populasi yang tidak berhubungan, terpisah, atau tidak saling terkait. Untuk uji T berhubungan nanti akan dijelaskan lebih lanjut kelompok selanjutnya mungkin ya. Untuk uji T tidak berpasangan atau unpaired t-test ini digunakan ketika kita ingin membandingkan rata-rata dua kelompok yang berbeda. Contohnya membandingkan rata-rata skor tes antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, atau uji T tidak berpasangan ini membandingkan rata-rata dua kelompok dan menghasilkan uji statistik T untuk menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak. Perbedaan utama dari uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan adalah pada sampel yang digunakan. Uji T berpasangan menggunakan sampel yang sama untuk kedua pengukuran,
biasanya hanya dipisahkan oleh waktu sebelum dan sesudah eksperimen, sedangkan uji T tidak berpasangan menggunakan dua sampel yang berbeda untuk dua kelompok yang dibandingkan. Ini secara umum uji T independen adalah prosedur statistik yang membandingkan rata-rata atau nilai tengah dari dua kelompok independen atau yang tidak terkait untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Lalu biasanya ini dipakai bisa di sekolah atau di pengajaran untuk membandingkan hasil ujian antara dua kelas. Selain itu di penelitian bisa untuk menguji apakah dua metode pengajaran menghasilkan nilai yang berbeda di masing-masing kelas. Lalu kalau untuk di bisnis, ini untuk melihat misalkan apakah ada dua cabang toko yang memiliki pendapatan rata-rata yang berbeda. Lalu syarat-syaratnya hampir sama dengan uji T tadi, T independen ini dapat dipakai jika memiliki asumsi datanya berdistribusi normal, lalu kedua kelompok data independen atau bebas tidak terkait, dan variabel yang dihubungkan berbentuk numerik. Lalu ada tambahan lagi dari Singgi Santoso tahun 2014, asumsinya adalah jumlah data untuk masing-masing kelompok sampel sebaiknya kurang dari 30 buah. Karena kalau jumlah datanya lebih dari 30 buah, sebaiknya uji hipotesis dilakukan dengan uji Z. Lalu ada data yang dipakai berupa kuantitatif atau angka asli. Jadi mute, dokter. Suaranya. Baik, untuk langkah-langkahnya selanjutnya nanti akan detail dijelaskan lebih baik, lebih rinci sekalian dengan contoh soalnya. Secara umum langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama menentukan hipotesis, yang kedua menentukan taraf signifikansi, yang ketiga menentukan degree of freedom atau derajat kebebasan atau DB atau seperti tadi ada juga disebut DK. Lalu langkah yang keempat menghitung mean, rata-rata, dan varians. Ini kita juga bisa pakai tabel bantu untuk menghitung rata-rata. Lalu menghitung nilai T dengan rumus. Nilai T ada dua jenis, Gosong coba gitu. yaitu Padahal pool apinya varian kecil, dan aku goreng spirited ini. variance. Kenapa? Apa saja kriteria memenuhi memakai apa namanya rumus yang kedua ini gitu. Bila kondisi yang pertama, bila banyaknya anggota sampel atau N sama dengan N1 sama dengan N2 dan varian yang homogen, maka bisa memakai keduanya. Lalu bila banyaknya anggota sampel atau N1 tidak sama N2 dan variannya homogen, memakai rumus yang pool varian. Lalu yang ketiga, bila N1 sama dengan N2 dan variannya tidak homogen, maka sebaiknya menggunakan yang spirited, baik spirited maupun pool varian bisa digunakan. Yang keempat, bila banyaknya anggota sampel atau N1 tidak sama dengan N2 dan variannya tidak homogen, bisa menggunakan spirited varian. Lalu langkah yang keenam, membandingkan nilai T statistik atau T hitung dengan T tabel untuk tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Ini contoh T tabel. Lalu yang ketujuh, interpretasi dari hasil penghitungan. Jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, maka hipotesis nol ditolak. Ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau populasi yang telah diuji. Sebaliknya, jika nilai T statistik atau T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok atau populasi yang telah diuji.
Baik, selanjutnya em, diserahkan untuk studi kasus atau contoh soal dibahas nanti dengan Ibu Vira. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Sebelumnya Ibu, mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena kameranya bermasalah. Baik, saya mulai saja. Untuk studi kasus kali ini berjudul Evaluasi Efektivitas Hasil Penerapan Media Pembelajaran Interaktif. Pada SDN Rawamangun, selama 1 semester ini telah menerapkan strategi media pembelajaran yang baru berupa media interaktif komputer untuk mata pelajaran matematika kelas 5A, B, dan C sebagai kelas treatment. Dalam rangka mengevaluasi efektivitas hasil penerapan strategi pembelajaran media interaktif tersebut, maka digunakanlah kelas terpisah yang tidak menerapkan strategi pembelajaran media interaktif komputer untuk mata pelajaran yang sama yaitu matematika pada kelas 5D, 5E, dan 5F sebagai kelas kontrol. Adapun data masing-masing kelas diperoleh data sampling kelas treatment yang kemudian secara acak atau random dipilih 20 nilai matematika siswanya antara lain sebagai berikut. Sedangkan pada kelas kontrol kelas 5D, 5E, dan 5F diperoleh data sampling kelas kontrol yang dipilih secara acak sebanyak 20 nilai matematika siswanya yaitu sebagai berikut. Lalu, apakah strategi pembelajaran media interaktif tersebut secara teknik statistika memiliki perbedaan dengan yang tidak menerapkan media interaktif dengan taraf signifikasi 5%? Eh, untuk studi kasus berikut dikategorikan ke dalam satu variabel independen dengan jumlah sampel 2 atau 2 sampel. Dikatakan satu variabel independen karena hanya mengukur satu variabel saja, yaitu efektivitas. Sedangkan dikatakan 2 sampling karena data yang diperoleh didapat dari 2 kelompok yang berbeda, yaitu kelompok treatment dan kelompok kontrol. Lalu efektivitas yang dimaksud di sini ialah hasil evaluasi nilai mata pelajaran matematika untuk kedua kelompok tersebut, baik kelompok treatment dan non-treatment. Lalu untuk langkah-langkahnya, oke, di sini, bentar. Pertama kita menghitung rata-rata. Untuk mencari rata-rata data yang pertama ini, X1, rumusnya itu sigma X1 sama dengan N1. X1 di sini itu dari data yang 1 sampai 20 ini dijumlahkan sebenarnya 173 dibagi jumlah data yaitu 20. Nah, 173 dibagi 20 sama dengan 8,65. Untuk mencari rata-rata kedua sama seperti cara rata-rata yang pertama. Seperti tadi sigma X2 per N2 berarti 115 dibagi 20 sama dengan 5,75 gitu. Kemudian setelah kita menghitung rata-rata, kita menggunakan rumus varians. Kenapa kita menggunakan rumus varians? Karena kita ingin mencari sebuah perbedaan. Nah, untuk rumus varians di sini, yaitu sigma X1 pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X1 per N1 pangkat 2 per N1 dikurang 1, yaitu 1515 dikurang 173 pangkat 2 per 20. Ini 1515 ini tuh dari sini ya. Dari yang 100 sampai 81 dijumlah, itu dia dapat hasilnya 1515. Lalu 173 dipangkat 2 dibagi 20 itu hasilnya 1496,45. Lalu 20 dikurang 1 kan 20 ini jumlah datanya. Jadi ini 19. Lalu hasil yang di atas ini 18,55 per 19 hasilnya 0,97 sekian. Karena ini mendekati atas maka dibulatkan menjadi 0,98 di sini. Lalu untuk mencari varians yang kedua, ini rumusnya sama juga seperti mencari varians yang pertama. Ini sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma
X2 pangkat 2 per N2 per N2 min 1. Nah, ini yang pertama itu 683 dikurang 115 pangkat 2 per 20 per 20 dikurang 1. Lalu menghasilkan 683 dikurang 661,25 per 19 sama dengan 21,75 per 19 sama dengan 1,14. Maka dia hasilnya di sini. Dia yang kontrol karena dia varians yang kedua. Lanjut. Lalu setelah mengetahui rata-rata dan mengetahui varians, kita masuklah ke rumus ini, uji T dua sampel independen yang separated variance, yaitu dengan rumus X1 dikurang X2 per akar varians 1 per N1 ditambah varians 2 per N2. Karena kita sudah mengetahui semua jumlahnya, jadi dari rumus yang ini tinggal kita masuk-masukin aja. Nah, X1 ini 8,65, X2 ini 5,75. Ini varian 1 0,97. Dia dibulatkan menjadi 0,98 di sini. Lalu 1,14 ini N1 N2-nya itu 20. Ini bisa kita lihat, ini tinggal dimasukin aja. Lalu kita hitung menggunakan rumus 8,65 dikurang 5,75 per akar 0,98 per 20 ditambah 1,14 per 20 sama dengan 2,90 per akar 0,04 ditambah 0,28 sama dengan 2,90 per akar 0,33 sama dengan 2,90 per 0,57 dan hasilnya mendapatkan T hitungnya 5. Lanjut. Nah, apabila nilai T-nya kan tadi 5 ya. Kemudian dibandingkan nih dengan nilai T pada tabel distribusi atau T-table. Kemudian dibandingkan dengan tabel T harus dibuat hipotesis terlebih dahulu. Dan dibuat hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Yaitu hipotesis H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 yang artinya rata-rata sampel 1 atau kelompok treatment sama dengan rata-rata sampel 2 jika nilai T lebih kecil daripada nilai T-table. Kalau kita menggunakan yang uji 2 tel, hipotesis alternatifnya adalah H0 sama dengan mu2 tidak sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Artinya rata-rata sampel 1 tidak sama dengan rata-rata sampel 2 jika uji 2 tel nilai T value-nya lebih besar daripada nilai T-table. Kemudian jika kita menggunakan one tel, hipotesis alternatifnya adalah H0 sama dengan mu1 lebih besar dari mu2 atau H0 sama dengan mu1 lebih kecil dari mu2. Artinya rata-rata sampel 1 lebih kecil rata-rata sampel 2. Jika uji total nilai T value-nya itu lebih besar dari nilai T-table. Nah, di sini derajat kebebasannya itu dia 38 dari N1 ditambah N2 dikurang 2. Berarti 20 ditambah 20 dikurang 2 sama dengan 38. Karena dia taraf signifikasinya 0,05, ya ini kan dia ada di sini ada two tails, ada one tails. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Tadi kan DF-nya itu 38 ya. Untuk membaca one tail two tail-nya itu dia bisa dilihat dari sini. Kalau yang di atas itu dia one tail, kalau misalkan yang bawah ini dia two tail. Tadi kan dia 0,05. Untuk one tail 0,05-nya itu kan yang atas. Berarti lihatnya yang dari yang atas ke 38, yaitu 1,68. Untuk kalau two tail 0,05 berarti yang bawah sini. Ini yang bawah sini 0,05 berarti kita lihatnya kolom yang sebelahnya. Kita lihat 38 ada di maaf 38 ada di sini 2,02 gitu. Jadi untuk yang one tail itu di atas, two tail itu di bawah cara bacanya.
Kemudian, karena kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil perhitungan nilai T value dan dievaluasi menggunakan tabel T adalah nilai T value itu lebih besar dari nilai T table, yaitu 5 lebih besar dari 2,02, sehingga menolak H0 dan menerima H1. Artinya, rata-rata sampel 1 hasil mata pelajaran matematika kelas 5 yang menerapkan strategi pembelajaran media interaktif komputer itu berbeda dengan rata-rata sampel 2 hasil mata pelajaran matematika kelas 5 yang menerapkan strategi pembelajaran media interaktif komputer. Karena terdapat perbedaan yang signifikan dan dapat dinyatakan bahwa penerapan strategi pembelajaran media interaktif komputer sangat efektif dalam meningkatkan nilai rata-rata mata pelajaran matematika. Mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada yang ingin diskusikan atau ditanyakan, waktunya dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau Ibu mau menambahkan, Bu? Itu sudah pada bisa berarti. Ya, tadi materinya sudah betul. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, berarti sudah paham semua. Coba ke aplikasinya, Mbak. Ada yang sudah belum aplikasinya? Belum. Bagaimana menggunakan aplikasinya? Mohon izin Ibu, apakah bisa kami buka YouTube saja gitu untuk share atau bagaimana? Ibunya masih, Ibu masih Praktek, jangan nonton YouTube. Nonton YouTube mah sendiri aja. Ya, coba dipraktekkan itunya. Aplikasinya sudah dibuka belum? Belum download, belum ada. Diinstal dulu aplikasi.
Ibu mohon izin kami install dulu untuk aplikasi SPSS-nya. Ya.
Pada kemana ini saya tengokin di ruang 713 ini. Mbak, nih ada berapa sih? 1, 2, 6. 6, Ada Bu. 6 orang ini. Iya, sayanya lagi di rumah, Bu. Belum Apa? bisa ke kampus, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan saya kebetulan kan jadwalnya hari Selasa ada di Kartini. Ini Iya, kenapa hari ini pada adem-adem? adem-adem. Iya, hari ini kok adem-adem aja hari ini. Kalau saya, Bu, statistik udah ampun, Bu. Aduh, kenapa Udah ampun? matematika udah nggak bisa, Bu. Makanya menggunakan aplikasi. Menggunakan aplikasi, jadi tidak perlu dihitung. Kalau tadi kan review materi yang S1 ya, Pak ya. Nah, Nah, sekarang kita di S2 tidak perlu lagi menghitung seperti tadi. Jadi materinya kita masih review-review gitu. Kemarin lupa tuh begitu masuk ke SPE itu ke normalitas tidak dibahas tentang aplikasi SPSS setidaknya ya. Banyak aplikasi tapi kita yang sederhana SPSS. Jadi menggunakan SPSS untuk uji normalitasnya. Tuh. Di itu ya tapi untuk yang topik sekarang yang terakhir itu normal apa tuh uji perbedaan rata itu tadi yang independen ya. Nah, independen itu artinya berbeda antar kelompoknya. Jadi kelompok yang dibandingkannya itu berbeda. Misalkan tadi ketika kita akan melihat bagaimana pengaruh suatu model pembelajaran di kelompok pembelajaran itu di kelompok A dengan menggunakan pembelajaran apa, kemudian di kelompok B menggunakan pembelajaran apa. Nah, itu dikatakan independen. Artinya kelompok yang dibandingkannya berbeda. Itu yang dikatakan independen, begitu ya. Nah, yang dibandingkan itu adalah dari rata. Karena ketika kita bicara tentang definisi dari rata itu sebagai wakil dari kelompok di situ ya. Nah, sehingga membandingkannya itu adalah membandingkan rata. Nah, makanya simbolnya ketika kita bicara statistik deskriptif itu berbeda dengan simbol ketika statistik inferensial. Nah, ketika di deskriptif, kemarin kan ketika kita bicara tentang atau membahas tentang tendensi sentral, kan rata itu X bar gitu kan, X kemudian di atasnya ada garis gitu ya. Nah, tadi yang di kelompok Bokta itu tidak ada lagi X-bar, tetapi menggunakan mu tadi kan H1 kemudian H0. Mu 1 dibandingkan dengan mu 2. Nah, itu artinya simbol rata. Tuh. Jadi bukan X-bar 1 dibandingkan dengan X-bar 2, bukan begitu. Tetapi mu 1 dibandingkan dengan mu 2. Nah, mu 1 itu berarti dari kelompok yang berbeda dengan mu 2. Itu dikatakan independen. Itu ya. Nah, ada kesulitan tidak? Pemahamannya saja dulu. Nanti kalau perhitungan-perhitungan, makanya Pak Sujai, kita tidak repot lagi menghitung dengan menggunakan kalkulator atau menghitung dengan menggunakan Excel, tetapi kita cukup membuat list data, kemudian nanti masuk ke aplikasi SPSS. Itu ya. Nah, eh, mohon maaf karena saya Mac ini belum bisa diinstal. Silahkan diinstal untuk yang aplikasi ini. Saya hanya memberikan sintak ya. Sintaknya saja dulu. Jadi sintak yang harus kita lakukan ketika kita melakukan uji menggunakan SPSS. Ya. Kalau sudah ada aplikasinya, boleh sudah dimulai. Tetapi ketika kita mau masuk ke aplikasi SPSS, kita harus membuat data itu disajikan dalam bentuk Excel dulu, gitu ya. Dari Excel baru masuk ke aplikasi. Nah, ini saya sintaknya kalau sudah ada di
Excel, kemudian data itu sudah masuk ke aplikasi SPSS itu ya. Nah, jadi tadi sudah teorinya ya, sekarang langkahnya. Nah, ini nanti saya berikan, kita saja review itu dicermati saja dulu. Nah, ketika kita sudah membuka aplikasi SPSS, silahkan aplikasi SPSS-nya berapa silahkan. Kalau yang tidak terbaru pun tidak masalah, itu kan masih berlaku begitu. Terakhir mungkin sekarang berapa ya? Terakhir saya 28, sekarang sudah berapa lebih ya? Lebih dari SPSS 28. Nah, 29 tuh. Sekarang udah 29. Oke. Dibiasakan itu bisnis sudah ada nambah lagi begitu. Nah, jadi kalau sudah datanya itu kita sudah masuk di sini di dalam SPSS ini, baru kita uji normalitas dengan mengikuti sintak-sintak ini. Jadi kita langsung ketika sudah di SPSS, kita pilih yang di sini adalah di barnya itu ada analis, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Di situ ya. Nah, kalau sudah terpilih nanti akan muncul layar. Nah, layar explore itu ada bar kosong di sini. Ada bar yang sebelah kiri, kemudian ada bar sebelah kanan. Nah, nanti di bar sebelah kiri kalau memang datanya itu sudah muncul, nanti akan muncul di bar sebelah kiri. Tinggal kita memindahkan data di sebelah kiri ke sebelah kanan. Itu ya. Nah, ketika kita melihatnya itu adalah variabel di kelompok Y, berarti variabel terikat, itu masuk ke bar yang dependent list. Itu dikatakan variabel terikat. Nah, kemudian kalau kita bicaranya tentang variabel X, ini berarti masuk ke bar yang di bawahnya. Itu faktor listnya. Nah, kalau itu tidak lebih dari satu kelompok, berarti tinggal dimasuk-masukkan, gitu kan? Kalau itu normalitas lebih dari satu kelompok. Kemudian kita pilih di sebelah bawah ada plot. Nah, diklik plotnya, kemudian klik OK. Nah, itu nanti lakukan itu sintak-sintaknya, kemudian nanti akan keluar lagi setelah klik OK ada tampilan layar explore plot. Nah, dari sini berarti kita sudah mulai memilih untuk uji normalitas. Berarti diklik bar yang ikon yang untuk normalitas plot, kemudian itu kita klik, kemudian kita langsung continue di situ. Ya, ini kita melihat pada data untuk bagaimana kita menggunakan normalitasnya. Nah, itu akan terlihat nanti kalau di sini kan ada pilihan, silahkan kalau misalkan kini normalitas, diklik lagi unformable, ya diklik, kemudian kita akan mendapatkan outputnya itu nanti menggunakan uji apa yang kita tadi pilihkan itu akan muncul di situ. Sehingga nanti ada 3 jenis output, ada processing summary-nya, kemudian ada deskriptifnya, kemudian ada tes normalitasnya gitu ya di summary-nya itu, kemudian ada plot scatter-nya. Nah, untuk output yang perhitungan di sini yang kita harus jelaskan begitu ya hasil perhitungannya. Nah, ini yang akan diujian tuh ini bukan tadi bagaimana caranya, bukan demikian. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan output dari uji tersebut, apa arti output tersebut di situ ya. Nah, di sini ada 2 pengujian, ada Kolmogorov, kemudian ada Shapirowicz di situ. Nah, kita melihat bahwa pengujian hipotesis berarti kita akan menolak hipotesis 0, kemudian kita terbalik ke H1, kemudian kita akan melihat bahwa itu adalah distribusinya adalah distribusi normal. Nah, di sini ada perhitungan statistik, berarti itu adalah perhitungan yang tadi menggunakan rumus-rumus tadi. Kemudian ini derajat different, ini derajat kebebasan, itu adalah banyaknya data. Jadi N kurang 1, begitu ya, 30 data. Nah, signifikansi ini adalah yang kalau kemarin kita teorinya adalah alfanya. Jadi hasil dari alfanya perhitungan pada alfa berapa gitu kan. Itu untuk yang di output itu namanya sig-nya. Nah, sig inilah yang akan menjadikan panduan kita. Nah, ketika kita akan melakukan uji normalitas, kemarin kan sudah dibahas. Alfa yang kita gunakan itu adalah
Di sosial berarti biasanya itu adalah alfa 0,05 atau boleh 0,01 di situ. Tetapi tadi ada berapa pendapat, ada yang mengatakan kalau alfanya 0,01 berarti sangat signifikan. Kemudian 0,05 signifikan. Ada juga yang pendapat bahwa signifikansi pada alfa 0,01. Signifikansi pada alfa 0,05 itu ya. Jadi silakan saja, yang penting kita pahami bahwa alfa itu adalah bagaimana tingkat kepercayaan perhitungan, berapa persen error yang mempengaruhi hasil perhitungan. Nah, error itu bukan kesalahan teknis kita, tetapi faktor yang ada di dalam konteks yang dianalisis. Gitu ya. Jadi bukan karena kita mengklik-kliknya ada kesalahan, bukan demikian. Tapi faktor di belakang lingkungan yang ada di dalam konteks yang diteliti. Nah, untuk melihatnya itu berarti kita pertama adalah menentukan dulu alfanya mau berapa, 0,05 kah atau mungkin 0,01. Kadang nanti ada pembimbing ketika sudah 0,05 coba diuji lagi di 0,01 signifikan tidak, gitu kan? Nah, itu ada demikian yang terjadi gitu. Nah, untuk pengujian, jika signifikansinya lebih dari alfa, jadi kalau kita sudah menentukan alfanya 0,05, kemudian kita cek di sini signifikansinya kalau misalkan menggunakan Kolmogorov itu adalah 0,2. Nah, kita memprediksinya itu pada perhitungan alfa 0,05. Jadi 0,2 kita bandingkan dengan 0,05. Berarti itu lebih dari. Nah, jadi 0,2 lebih dari 0,05. Nah, berarti sampelnya itu berasal dari populasi normal. Kalau misalkan saya bandingkan di 0,01, kemudian bandingkan lagi hasilnya. Oh, dengan Sapirowicz dengan Kolmogorov 0,2. 0,2 kita bandingkan dengan 0,01. Lebih besarkah atau kurang darikah? Gitu kan? Itu yang menentukan. Kalau kurang dari berarti tidak normal, kalau lebih dari berarti normal. Nah, demikian juga kalau saya menggunakan Sapirowicz, begitu kan? Itu sama dengan signifikansi yang diperolehnya. Oke, tadi misalkan saya alfanya 0,05 nih dari Sapirowicz 0,351. 351 ya, bukan 351. Jadi di belakang koma tidak ada puluhan ratusan, tapi angkanya. Jadi 0,351. Nah, 0,05 bandingkan dengan 0,351. Kurang darikah atau lebih darikah? Itu yang menentukan normal tidaknya. Itu ya. Oke, udah ya sintaknya, nanti praktekan. Nah, sekarang untuk homogenitas, tadi sudah teorinya. Nah, masuk lagi ke aplikasinya. Datanya sudah dibuatkan lagi di Excel, kemudian masukkan ke impor ke SPSS. Nah, sudah diimpor ke SPSS, berarti kita memiliki data, ada variabel X, ada variabel Y. Nah, langkahnya analis lagi. Jadi lihat di bar, kemudian analis, kemudian dipilih deskriptif statistik, kemudian dipilih explore. Nah, dari explore berarti muncul lagi tampilan. Nah, di sini berarti kita dari explore plot, di sini melihat lagi variabel Y-nya, kan kita variabelnya adalah variabel terikat, itu kan? Variabel X adalah faktornya atau variabel bebasnya. Nah, berarti kita melihat kalau itu adalah ini kita bedakan. Homogenitas regresi berarti X-nya itu adalah prediktor. Tetapi homogenitasnya itu untuk uji beda, artinya nanti di risetnya, gitu kan? Kelompok itu akan digunakan untuk uji korelasi ataukah akan diuji komparasi. Di situ yang menjadikan antara homogenitas data dengan homogenitas regresi. Tuh, nanti di proses analisis sudah korelasi, nanti akan kita bahas lagi. Nah, sekarang kita membedakan ada dua pola ini untuk kita memilih bagaimana peletakan dari kelompok variabel itu. Ya, nah kemudian kita sini pilih plot kan, tadi sudah dipilih plot, kemudian kita pilih rumusnya atau formulanya menggunakan formula apa. Jadi misalkan kita menggunakan Levens.
Jadi ada banyak nanti ya formulanya itu di salah satu contohnya adalah Levens. Kemudian untuk untransformed di situ. Nah, baru kita klik continue, kemudian klik OK di situ. Nanti keluar lagi outputnya. Nah, ini output misalkan kita memiliki ada data terkait dengan kemandirian anak, kemudian ada data kemandirian itu dibedakan antara anak yang di pedesaan, kemudian anak di kota, kemudian ada di pinggiran di situ. Kemudian kita melihatnya dari hasil output ini yang kita bandingkan itu adalah based on mean. Jadi melihatnya pada rata. Leven statistik berarti ini hasil perhitungan yang menggunakan rumus Leven. Kemudian derajat ini DF1 berarti kan different terkait dengan N kurang 1. Jadi ada berapa kelompoknya, kemudian banyaknya data berapa. Nah, signifikansinya berarti hasil dari perhitungan untuk rumus tersebut. Nah, jadi kita melihatnya lagi seperti tadi. Melihat dari alfa, kemudian melihat dari signifikansi. Nah, kalau kita signifikansinya itu adalah lebih dari alfa, berarti itu adalah homogen. Jadi kita melihat di sini bahwa untuk based on mean itu signifikansinya 0,907. 907 berarti kita pedesaan, kemudian di pinggiran kota, kemudian di pinggiran di perkotaan. Jadi DF1-nya itu adalah banyaknya kelompok. Jadi banyaknya kelompoknya itu ada 3, 3 kurang 1 berarti itu adalah 2 di situ ya. Nah, itu mudah begitu kan Pak Sujair, tidak puyang dengan hitung-hitung. Tinggal klik-klik saja untuk yang tombolnya. Yang Itu ya penting Pak ya. dapat gambarannya aja, Bu. Kalau ngitungnya udah ampun, Bu. Nah, nah iya kita hanya itu saja karena kita tidak bicara tentang bagaimana kemampuan perhitungan statistik, tidak begitu, tapi bagaimana kita menggunakan statistik di situ. Itu ya. Oke, saya kirimkan, silahkan untuk dipraktekkan di situ ya. Ada pertanyaan? Sudah terinstal kah? Masih proses download, Bu. Masih proses. Oke. Ya, sudah saya kirimkan. Bukan. Semangga klik, punten ke klik. Ya, kita latihan membuat di dalam Excel itu membuat data. Misalkan data itu 40 data, misalkan yang kelompok pertama. Kemudian misalkan 35 data kelompok kedua. Nah, kita akan melihat bagaimana kelompok pertama dan kedua itu normal tidak. Kemudian yang kedua kelompok A dan kelompok pertama dan kedua itu homogen tidak. Nah, itu latihan di situ menggunakan aplikasi. Oke ya. Ada yang sudah di sini, ada yang sudah terinstal. Ada yang sudah terinstal?
Saya sudah, Bu. Tapi masih not responding, Bu. Ya, ya, bikin datanya di Excel. Bebas saja datanya. Pukul 10 saya triple. Nanti sambil mencermati saja ya. Dengan nguji. Sudah masuk ke kelas PPG, kemudian nguji. Jadi saya mengamati ya, silakan praktek dengan sintak tadi. Oke, supaya kita bisa menggunakan dan tidak perlu menghitung seperti tadi yang dipaparkan teman-teman. Artinya tadi inilah awal-awal dari perhitungan untuk proses menguji baik itu normalitas, homogenitas, kemudian yang tadi sudah masuk ke uji perbedaan. Itu ya. Nah, kita tinggal sekarang masuk ke yang aplikasi. Tapi uji perbedaan belum ya. Dua dulu latihan itu ya. Latihannya dua dulu itu. Nanti uji perbedaan menggunakan SPSS nanti. Yang di room ini ada yang sudah bisa mempraktekkan.
Ini coba dengan data ini latihan. Saya berikan lagi ini ya. Ini uji hipotesis ini saya berikan coba. Cara impor datanya ya ada di sini nih. Ada hasil riset ini. Jadi data tadi dari data Excel masuk ke aplikasi ya. Jadi membuat data dulu di dalam SPSS-nya. Silakan dilanjutkan ya. Data langkah-langkahnya tadi ada di modul untuk memulai masuk ke SPSS. Kemudian tadi kalau yang di modul tuh uji rata yang di modul ya. Tapi ada memulai masuk data dari Excel ke SPSS. Itu ya ikutin itu. Kemudian kita latihan yang normalitas saja dengan homogenitas. Kalau itu sudah boleh mengikuti yang di modul ini untuk uji perbedaannya itu. Ya. Oke, bisa dilanjutkan ya. Maaf, nih saya langsung join ke ujian sampel. Ya. Ya, oke, makasih. Iya, terima kasih juga Assalamualaikum. Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lip untuk ini ya. Kalau Iya, Ibu. digunakan untuk sebentar.